Pak, tadi yang bahasa Inggrisnya hazard identifikasi, ini definisi yang bahasa Inggrisnya Pak. Satu usaha untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya bahaya pada satu sistem. Baik itu peralatan, tempat kerja, prosedur, aturan, dan lain-lain. Jadi suatu usaha untuk mengetahui, mengenal, memperkirakan adanya bahaya pada suatu sistem. Peralatan, contohnya bisa beli kita nggak peralatan? Di sini pakai peralatan apa? Yang security aja, peralatan apa? Mirror pakai nggak mirror? HT ada. HT ada ya, peralatan. Jadi kalau kita tidak bisa jadi di HT itu pasti kita punya resiko dan bahaya Pak. Kita belajar identifikasi Pak, belajar identifikasi. HT itu kalau kita lihat kan cuma pegang barang-barang aja kan, ada risiko dan bahaya di sana. Kalau kita anggap ini cuma sekedar barang saja kita pegang, kita tidak pernah melakukan hal kecil ya. Dari hal kecil kita belajar, kita tidak pernah melakukan identifikasi risiko dengan barang yang kita pakai sehari-hari. Yang celaka bisa kita sendiri. Contoh, HT itu kan dicas Pak ya, benar nggak? HT dicas, otomatis kita berhadapan dengan arus listrik juga kan. Kalau kita tidak bisa melakukan kontrol kita, identifikasi bahaya apa yang terjadi dengan diri kita dan lingkungan kita bisa bablas Pak. Terus satu lagi, itu kan berat itu. Contoh kecil saja berat. Misal kita tidak tahu resikonya apa, ini berat, kita taruh di pinggir meja misalnya, Pak. Ini contoh ya. Kita di dalam kantor habis sholat pakai sepatu misalnya, jatuh kurang begitu Pak. Resikonya kita Pak. Jadi hal kecil itu Pak. Jadi setidaknya apapun yang kita lakukan, apalagi kita sebagai security, kita harus mengusahakan untuk melakukan mitigasi risiko semuanya. Mulai kita berangkat dari rumah Pak, sampai kita handover dengan orang-orang. Tempat kerja ini satu lagi. Banyak kan Pak, kalau dari survei Pak yang kecelakaan itu banyak terjadi kecelakaan kerja itu Pak. Justru pekerjaan yang berisiko kecil Pak. Paham nggak maksudnya? Kerjaan yang berisiko kecil itu justru banyak terjadi kecelakaan. Kerjaan yang berisiko tinggi, kecil terjadi kecelakaan. Kenapa sebabnya? Ada yang bisa jawab? Tadi biasanya risiko kecil cuek kerja. Kenapa saya bilang gitu Pak? Kalau di sini selama ini Bapak misalnya 23 tahun, nanti tanya Wawan di sana kan, Pak Wina, aman Wawan, nggak ada apa, 23 tahun, lengah kita Pak. Iya. Kita lengah. Kalau dalam bahasa kita sombong gini kan, kita nggak tahu loh bahaya di sekitar sini. Kalau kita udah kenal lingkungan di sini, kita mutar anggota ada sekian puluh orang, kita jangan terlalu yakin dengan apa yang kita alami selama ini. Hazard identifikasi ini saya lebih ke K3 ya, keselamatan kerja, tapi tidak ada kemungkinan akan nanti compare ke security. Nanti kita bahas di sini. Jadi tujuan dari kalau bahasa Inggris itu diartikan sebenarnya identifikasi bahaya sih Pak. Ya, hazard itu bahaya, identifikasi. Jadi identifikasi bahaya. Kenapa kita harus memahami identifikasi bahaya? Ini secara langsung kita semua sudah melakukan hazard identifikasi di sini. Itu Bapak udah sekian puluh tahun, pasti Bapak akan tahu mana titik-titik rawan, mana titik bahaya, baik bahaya terkait masalah security, masalah keamanan, juga masalah keselamatan, ya kan? Jadi secara nggak langsung sebetulnya naluri kita sebagai seorang security kita sudah melakukan hazard identifikasi. Mengidentifikasi bahaya itu naluri security Bapak sebetulnya, benar nggak? Yes. Jadi tujuan itu adalah pengontrolan bahaya yang muncul di pekerja, mengevaluasi serta mengkomunikasikannya. Artinya apa? Kalau kita pengen bekerja dari sisi security yang pengen aman, zero pencurian, zero trespassing, orang masuk, bla bla, zero demo, artinya apa? Kita sih akan melakukan kontrol dulu kan? Apa sih kontrol kita? Salah satu kontrol kalau dari sisi keamanan, keselamatan, kesehatan, apa kontrolnya? Karena masih wabah, mungkin sudah endemi ya, tidak pandemi lagi, tapi kita tetap masih menerapkan masker. Itu adalah salah satu bentuk kontrol. Bisa dipahami Pak ya? Gitu ya. Apa sih yang kontrol itu gitu? Itu salah satu kontrol. Terus apa lagi? Untuk mengurangi ada risikonya penyusupan di sini, setiap masuk pasti dicek dulu kan? Ya. Ini karena kami orang Nawakara saja mungkin tidak cek. Kalau orang lain tahu pasti tinggal KTP nggak? Benar nggak? Ya. Benar nggak? Ya. Nah itu salah satu bentuk kontrol sebetulnya. Untuk kontrol. Jadi sebelum bahaya itu muncul, kita sudah kontrol di depan dulu. Kan malu Pak, kita sebagai seorang security, apalagi kita 20 tahun, kita nggak ngerti masalah-masalah hal yang kecil seperti itu gitu kan.
Evaluasi apa yang evaluasinya mungkin yang banyak hal ya. Evaluasi itu mungkin ada kekurangan atau yang harus kita improve, kita evaluasi lagi. Misalnya ini contoh ya, pada saat kita tugas, misalnya orang masuk lalu terlalu banyak, kita nggak tercover security untuk ngecek misalnya. Pasti kita akan meeting kan, evaluasi gimana caranya biar lebih efisiensi. Itu salah satu bentuk kontrol, itu hasil evaluasi. Mengkomunikasikannya, apa yang setelah kita meetingkan tadi, kita infokan ke kawan-kawan. Untuk Bapak sebagai dandu, kalau misalnya pada saat Bapak meeting dengan Pak Wan ataupun dengan klien, yang lainnya belum dapat, Bapak komunikasikan. Artinya apa? Setelah Bapak komunikasikan, kontrol itu sudah kita lakukan, bahaya itu sudah kita kontrol dulu. Tapi kalau Bapak merasa ini contoh Pak, yang Bapak misalnya pimpinan sebagai dandu, udah terima dari Wawan delegasi bil Bapak merasa, cukuplah nggak perlu beritahu lagi. Artinya kan miss Pak, terpotong komunikasi kan. Bahaya yang ada yang tidak terlihat tadi itu akan jadi bahaya jadinya karena Bapak tidak mendelegasikan ke kawan. Itu poinnya ya. Bisa Pak? Kita mencoba aja ya. Apalagi ini kenapa saya buat gambar seperti ini. Jadi bahaya itu Pak, bahaya itu baik dari sisi keamanan, security dan keselamatan kerja banyak. Dimanapun bahaya itu ada. Walaupun kita lihat ini aman, tapi bahaya itu pasti akan terjadi. Ini salah satu bentuk goyangan ya. Kita tak punya apa. Jadi intinya Pak, jadi dimanapun kita Pak, kita mulai bekerja, kita usahakan kita itu sebelum mulai satu hal, kita selalu berpikir untuk apa sih setidaknya apa sih bahaya untuk diri saya sendiri. Jadi secara langsung kita sudah mulai identifikasi bahaya untuk diri kita sendiri dulu, benar nggak? Karena kalau kita pengen aman di dalam, tapi diri kita tidak aman kan sama juga bohong Pak. Kita celaka nanti, artinya apa? Semua yang sini terlibat juga jadinya kan? Itu poinnya Pak. Di tempat, gerak.